Sore hari ini, Kamis malam Jumat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayah kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan tetap ngopi bersama Memo. Yes. Gedabrus bersama Memo. Yes. Sahabat Memo Yes, dimanapun Anda berada yang saya cintai, heboh para perkumpulan purnawirawan, jenderal-jenderal yang menginginkan Gibran Raka Buming Raka dipecat dari wakil presiden. Ternyata tidak, sampai fokusnya semakin memanas, bola liarnya semakin memanas. Karena apa? Fokus ini memicu letupan-letupan pihak-pihak lain, sehingga geseh-geseh dikit, akhirnya menjadi saling kontradiksi dan salah paham, akhirnya saling menjadi tantangan, saling menjadi adu kekuatan, adu power, adu yang jelas saling ketersinggungan satu sama lainnya, sehingga menimbulkan konstelasi politik di Indonesia ini semakin panas membara. Nah, sebetulnya sebulan yang lalu hal tersebut adem-adem ayem. Hal tersebut dipicu oleh gerakan-gerakan kelompoknya klan Balawi yang sedikit geseh dan bermusuhan dengan PWLS di beberapa daerah. Nah, pada minggu-minggu ini berganti pola, ganti ijazah palsunya Jokowi. Kemudian yang paling ngetren saat ini, para sekumpulan jenderal-jenderal Purna, kakek-kakek jenderal yang sudah sepuh ini minta kepada Prabowo supaya memecat Gibran. Nah, ini menimbulkan pro kontra. Pro kontranya apa? Banyak pihak-pihak saling salah paham. Akhirnya satu sama lain itu saling memunculkan suara-suara, akhirnya beradu argumentasi dan saling tantangan secara fisik. Yang terbaru saat ini, mantan Panglima Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio marah besar ketika Jenderal Sutioso, Bang Yos, yang sedang adu argumentasi dengan Hercules, Ketua Grip Jaya, terjadi selisih paham, sehingga terjadilah saling gimana begitu, akhirnya memuncak dan menimbulkan satu sama lainnya tuh bersih tegang, adu argumentasi, bahkan adu tantangan fisik. Seperti hanya Hercules merespon apa yang disampaikan Bang Yos, Jenderal Sutioso itu bla bla bla. Kemudian begitu juga Bang Yos ini juga merespon apa yang disampaikan Hercules, Ketua Grip Jaya ini bla bla bla, sehingga polemiknya ujung-ujungnya ditarik benang kesimpulan bahwa akan bertindak, ujung-ujungnya munculnya kemarahan dari mantan Panglima kita, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio. Ya wajar, karena satu korps, satu komando, mereka sama-sama baret merahnya. Ketika baret merah ini disakiti, mungkin selalu bergerak. Kemarahan kemarahan Jenderal Gatot ini luar biasa, sampai dia dengan mimik yang serius, kemudian benar-benar menantang dari Hercules itu, menyampaikan siapa tuh Hercules ini. Seperti ini tantangannya. Ingat, kau dulu TPU, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bakal kamu kesini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas.
Saya bisa buktikan. Kalau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah gak ada. Nah, ini kepreman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau tangan lagi. Saya juga bau tangan. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan 8 itu kan mendukung, kecuali IKN, dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawiran itu, harus tahu, purnawan yang di situ bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa terkait. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun, sukses menjalankan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawan ini bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur-Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Nah, itu adalah tantangan besar dari Jenderal Gatot Nurmantio, menantang langsung pada Hercules. Artinya tidak menantang, menilai, seperti itulah tadi Hercules. Nah, gejolak seperti ini sebetulnya fill up-nya sudah ada. Semuanya tergantung dari Pak Prabowo Presiden. Jika semua gerakan-gerakan yang diletupkan dari purnawirawan jenderal-jenderal ini segera direspon oleh Prabowo dalam hal yang positif, artinya positif itu ya, tidak, semuanya itu bakal segera rampung. Namun tidak semudah itu. Ketika Prabowo mengiyakan apa yang disampaikan para jenderal tua tadi, apakah tidak bertentangan dengan yang lain-lain? Contohnya, ini Hercules sudah bergerak. Nah, menurut Jenderal Gatot tersebut, para purnawirawan jenderal tersebut sebetulnya tidak menginginkan vulgar seperti itu. Mungkin 8 item tuntutan para jenderal ke Prabowo tersebut, yang paling utama yaitu turunkan Gibran, makzulkan Gibran melalui MPR tersebut, itu semata-mata berdasarkan rasa sayangnya, kasih sayangnya terhadap tanah air. Jadi para jenderal-jenderal ini merasa kecintanya terhadap tanah air Indonesia itu sampai gila katanya, berlebih-lebihan, sehingga khawatir terjadi ke next, ke depannya jika terjadi apa-apa itu sudah dihitung sejak dini. Satu misal, kekhawatiran para kakek-kakek jenderal ini,
ketika nanti presiden berhalangan apa gitu ya, kan otomatis presiden wakil presiden maju ke depan menggantikan presiden. Nah, ini yang dikhawatirkan. Intinya bapak-bapak tua, bapak-bapak senior, jenderal senior ini malu dipimpin seorang Gibran bocil. Kalau secara hierarki garis komando kebangsaan dannya memang oke lah, dari segi usia, dari segi baktinya terhadap negeri, perjuangan terhadap negeri ini oke lah. Para bapak-bapak jenderal senior ini, Purna ini merasa malu dipimpin seorang bocil wapres Gibran itu wajar. Tapi itu kan hanya fisik saja menurut saya ini ya, menurut saya. Secara konstitusi wapres ini sudah sah. Jadi seharusnya bapak-bapak jenderal ini harus ya satu bela negara, menjaga NKRI, menjaga Pancasila dan lain-lainnya lah. Nah kalau seperti ini, jujur, ini dibawa gaduh, rakyat ini gaduh. Gaduhnya itu tadi, sudah lerem-lerem Prabowo dan Gibran bekerja sesuai SOP-nya kerjanya, dan beberapa prestasi sudah diraih oleh keduanya ini. Kok ujuk-ujuk bapak-bapak jenderal ini minta kepada Prabowo untuk menghentikan Gibran? Lakui gaduh ini. Nah, kegaduhan ini siapa yang memicu? Bapak jenderal. Bapak jenderal ini sebetulnya cinta dengan Indonesia dan cinta NKRI dan ini. Pertanyaan-pertanyaan itu yang saya dengar di warung-warung kopi, di tukang-tukang ojek, di pasar-pasar, dan di lainnya. Pertanyaan itu tadi, sebetulnya kakek-kakek jenderal ini menjaga NKRI atau malah nuwun sewu membuat gaduh NKRI? Satu pertanyaan yang menarik sekali, mohon perhatiannya jenderal, itu adalah fakta yang ada di lapangan. Di samping itu juga, sebenarnya sudah saya ulas beberapa hari yang lalu konten saya terkait dengan usulan para jenderal ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga itu tadi IKN. Udah, tidak usah kita bahas. Yang penting apa yang disampaikan Jenderal Gatot, bahwa para jenderal-jenderal ini demi kecintanya, karena kecintaan terhadap NKRI, menyampaikan kepada Prabowo seperti itu biar jika terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya bisa teratasi. Namun itu kan hanya indikasi ataupun perkiraan saja. Ya kita berdoa dan tidak seperti itu, gitu aja. Itu yang terjadi saat ini. Namun menurut pengakuan Jenderal Gatot, ketika ditanya sama reporter Arif Heru Subiono, Arif Heru Subiono dan Refli Harun itu menyampaikan, Jenderal Gatot, petisi ratusan jenderal yang disampaikan ke Prabowo itu Jenderal Gatot ikut tanda tangan enggak? Secara tegas Jenderal Gatot tidak ikut tanda tangan. Nah, namun karena kecintanya, jiwa korsanya, jiwa satu komandonya, ketika ada temannya yang dibully sama ormas lain atau pihak lain, Jenderal Gatot pasang badan. Wajar jenderal, wajar. Setuju, saya salut. Tergantung semuanya itu, kehebohan dan kegaduhan ini siapa yang bakal meredam semuanya? Satu, perintah dan komando dari Panglima tertinggi Indonesia, yaitu Presiden Prabowo, Presiden RI. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu, dan mari kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan NKRI ini, biar NKRI harga mati, dan kita berdasarkan mengupload semua apapun yang terjadi dinamika ini bersama Memo Yes, berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam Merdeka! Dedabrus bersama Memo Yes.